Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Putri Fatimatu Zahra. Aku akan menceritakan sedikit profil mengenai diriku. Oh ya, panggil saja aku Putri. Aku lahir dari keluarga yang cukup bahagia, cukup sejahtera, dan cukup untuk membuatku untuk terus bersyukur sampai saat ini. Ayahku seorang pegawai negeri sipil di bidang tata usaha sekolah, dan ibuku adalah guru pendidikan agama Islam. 8 Mei 2002 adalah hari di mana aku dilahirkan ke dunia ini. Menjadi anak pertama dari keluarga ayah dan ibuku, sekaligus menjadi cucu perempuan pertama di keluarga besarku. Cerita ini dimulai saat umurku masih 3,5 tahun. Tapi entah kenapa, kata orang tuaku, aku sangat ingin bersekolah. Lalu akhirnya, aku masuk taman kanak-kanak pada saat usiaku masih 3,5 tahun. Usia yang terlalu kecil dibandingkan murid taman kanak-kanak di sana. TK PGRI Cupu Manik adalah tempatku belajar, bermain, dan bersosialisasi. Kata orang tuaku, aku adalah anak yang pemberani saat kecil. Ikut pentas akhir tahun sekolah lain, bahkan sampai ikut mengisi acaranya. Namun, entah mengapa, aku yang sekarang berbeda 180 derajat. Jangankan untuk tampil di depan umum, untuk on mic saat kuliah online pun gemetarnya minta ampun. Di TK, aku mendapatkan banyak sekali teman yang menemaniku sampai ke SD. 2008 adalah tahun ketika aku melanjutkan studiku ke jenjang sekolah dasar. Tak banyak yang berubah, temanku masih sama, namun hanya bertambah sedikit lebih banyak. Dan seragamku berubah menjadi putih merah, bukan lagi rompi ungu dan kemeja putih khas anak TK. SD Negeri 1 Gunung Cupu. Beruntung ibuku juga mengajar di sana. Jadi ketika berangkat atau pulang, sekali aku ikut untuk menghemat tenagaku. Walaupun jarak sekolah dan rumahku tidak terlalu jauh, sekitar 400 meter kurang lebih. Namun, itu hanya sekali. Biasanya aku jalan kaki bersama teman-teman. SD adalah masa ketika aku ikut beberapa perlombaan, seperti Pildacil, lomba cerdas cermat PAI, lomba siswa berprestasi, lomba menulis cerita pendek, dan lain-lain. Menjadi peringkat kelas membuatku bersyukur untuk tidak mengecewakan orang tuaku. Sebenarnya, aku tidak dituntut untuk selalu menjadi yang terbaik. Hanya saja, mereka selalu bilang untuk belajar dengan benar. Masa-masa 6 tahun, sekolah dasar pun berlalu. Aku masuk sekolah menengah pertama tahun 2014. SMP Negeri 1 Sindang Kasih adalah sekolah tempat ayahku bekerja. Jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumahku. Ketika berangkat dan pulang, aku tempuh dengan jalan kaki. Namun sesekali ketika hampir kesiangan, aku selalu ikut dengan ayahku. Karena jika dengan motor, tentunya akan lebih cepat bukan? SMP adalah masa ketika aku mulai mengenal ekstrakurikuler dan organisasi. Marching band, kempo, pramuka, dan paskibra. Serta organisasi siswa intrasekolah untuk 2 periode. Menjadi seksi bidang kerohanian di tahun pertama dan di tahun kedua menjadi bendahara umum. Ada satu lomba saat SMP yang paling berkesan buatku, yaitu lomba LT2. Adalah lomba tingkat yang diselenggarakan tingkat kuartiranting kecamatan dengan peserta dari masing-masing gugus depan yang ada di kuartiranting tersebut. Dan regu kami, putra dan putrinya, berhasil meraih juara 2 sekecamatan Sindang Kasih. Tidak meraih posisi di angka 1, sebenarnya kami sedikit kecewa. Tangis kami pecah saat pengumuman kejuaraan, mengingat perjuangan kami yang begitu keras saat itu. Saat SMP, entah karena materinya yang terasa ringan, atau cara guru mengajar yang membuatku paham, atau mungkin konsentrasi dan semangat belajarku yang masih menggebu. Materi SMP bisa aku serap dengan baik sampai menghantarkanku mendapat peringkat di sekolah. Aku masuk sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Sindang Kasih. Rasanya kehidupan SMA sedikit lebih sulit. Entah karena SD aku ditemani ibuku, SMP ditemani ayahku. Sekarang di SMA tidak ada yang kukenali. Materi pembelajaran pun cukup berat untuk dicerna, karena metode pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk belajar mandiri.
2,5 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengenal satu sama lain. Adaptasi yang tidak terlalu berjalan mulus. Saat SMA, aku melanjutkan untuk menekuni ekstrakurikuler, namun tidak untuk organisasi. Karena di SMA, dalam ekstrakurikuler pun sudah mencakup organisasi. Seperti ekstrakurikuler yang aku ikuti yaitu Pramuka, Paskibra, dan Irema. Irema adalah Ikatan Remaja Masjid. Di sana, kita belajar mengelola suatu acara pengajian dan menjadi pengisi acaranya, serta memelihara kemakmuran masjid. Paskibra, mungkin kita hanya tahu Paskibra itu hanya soal baris berbaris. Lebih dari itu, latihan dalam Paskibra lumayan berat dan hanya untuk orang-orang yang benar-benar kuat fisik dan mentalnya. Paskibra juga memberikan pengalaman untuk berorganisasi dalam skala besar yang cakupannya adalah anggota Paskibra Kabupaten. Kegiatan seperti pusdiklatsar, latihan wilayah, rapat, dan tugas divisi masing-masing melatih loyalitas dan tanggung jawab. Selain Paskibra Kabupaten, pengalaman berharga dari Paskibra adalah Pasus, yaitu pasukan khusus, yang biasanya ikut serta dalam event LKBB. Menjadi angkatan pertama dan pasukan inti merupakan suatu pengalaman yang berharga. Ditambah lagi, kami adalah pasukan baru, namun sudah meraih juara 1 untuk tingkat caraka. Latihan kami terbayar dengan piala yang kami bawa pulang. Pramuka adalah kegiatan wajib setiap hari Jumat yang wajib diikuti oleh kelas 10. Menjadi pengurus di Pramuka dan ikut serta dalam lomba penjelajahan seperti hiking rally, lomba lintas medan, sangat menyenangkan dan menjadi pengalaman serta pelajaran. Terlebih ketika terpilih menjadi Perdana Putri. Adalah suatu amanah dan tanggung jawab yang besar untukku. SMA mungkin adalah hari-hari penuh pelajaran dan pengalaman. Banyak kegiatan dan kesempatan, salah satunya saat acara pentas sekolah yaitu Smansasi Got Talent, di mana ada banyak cabang untuk diikuti para siswa dan tiap kelas wajib untuk mengirimkan perwakilannya. Karena kegemaranku dalam bidang menggambar, aku mendapat kepercayaan dari teman-teman kelasku untuk ikut dalam lomba seni lukis. Dan alhamdulillah, aku bisa membawa pulang piala untuk juara 1 seni lukis. Hari menjelang ujian sekolah dan ujian nasional, COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Sekitar bulan Maret, yang mengakibatkan pembelajaran tatap muka harus terhenti selama 2 minggu. Namun, kenyataannya bukan hanya 2 minggu, tetapi hampir 1 tahun pandemi ini tidak kunjung berakhir. Acara kelulusan dibatalkan, dan kami, Angkatan 2020, lulus begitu saja. Perjuangan masuk perguruan tinggi dimulai ketika aku mendapat kesempatan di SNMPTN. Namun, nasib baik belum tiba pada aku saat itu. Tak apa, masih ada cara yaitu SBMPTN. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan padaku untuk melanjutkan pendidikanku ke jenjang perguruan tinggi. Aku berhasil masuk di pilihan pertamaku di SBMPTN, yaitu Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Mengikuti serangkaian masa orientasi membuatku sedikit frustasi. Ditambah kuliah daring yang materinya sedikit sulit untuk aku pahami. Adaptasi dengan teman pun terbilang cukup sulit karena aku bukan orang yang baik dalam berkomunikasi. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menemukan kenyamanan di sini. Berbicara mengenai mata kuliah di program studi pendidikan matematika. Filsafat dan Sejarah Matematika adalah salah satu mata kuliah di program studi pendidikan matematika. Bapak Dedi Nur Jamil adalah dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Dengan mata kuliah ini, menjadikan para mahasiswa untuk lebih dalam mempelajari ilmu agama, karena seseorang harus kuat ilmu agamanya sebelum berfilsafat. Metode penyajian materi, diskusi, serta tugas-tugasnya membuat para mahasiswa bisa lebih aktif, kreatif, dan produktif, serta bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih untuk Bapak Dedi Nur Jamil atas bimbingannya, atas arahannya. Suatu kehormatan bisa belajar banyak hal dari Bapak. Terima kasih banyak. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.